Dan ada mereka yang kemudian menjadi saksi dari proses pelaksanaan pemberkatan nikah itu. Di gedung gereja itulah tempat ideal bahwa ada aspirasi, kerinduan, atau keinginan yang kuat bahwa seseorang ingin juga pemberkatan nikahnya tidak di gedung gereja. Mungkin ingin diselenggarakan di pantai, ingin di tempat resepsi, atau tempat-tempat eksklusif, tempat yang menurut mereka, karena pemberkatan nikah adalah momen yang paling indah dalam hidupnya, maka ingin juga diselenggarakan di tempat yang saya sebutkan tadi atau pilihan yang lain. Saya sebagai pendeta tentu saja harus menyampaikan bahwa kenapa gereja mengajak, meminta, dan menempatkan setiap proses pemberkatan nikah diselenggarakan di gedung gereja. Gereja tentu mengerti bahwa pemberkatan nikah adalah momen yang paling istimewa dalam hidup seseorang dan menjadi memori yang paling berkesan. Tapi pertanyaannya, apakah kalau di gedung gereja kemudian tidak berkesan? Saudara-saudara, kita memahami bahwa pemberkatan nikah itu adalah merupakan salah satu bentuk ibadah. Dalam ibadah ada Allah yang hadir, ada jemaat yang berpartisipasi, dan ada mereka yang kemudian menjadi saksi dari proses pelaksanaan pemberkatan nikah itu. Di gedung gereja itulah tempat ideal di mana Allah hadir, di mana warga jemaat menjadi saksi, dan di mana seluruh proses ibadah bisa diselenggarakan dengan dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, sebuah tempat menjadi tempat ibadah karena Tuhan memperlihatkan diri di tempat itu. Sebuah tempat yang dijadikan tempat ibadah selalu punya catatan itu. Tuhan hadir. Nah, kita sebagai orang Kristen yakin Tuhan hadir di gedung gereja. Dan di gedung gereja kita mengharapkan berkat Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sebutkan tadi ibadah. Pemberkatan nikah adalah ibadah. Berarti ibadah itu bukan menyangkut selera pribadi dan juga bukan seremoni pribadi, tapi merupakan bagian dari pelaksanaan upacara seremoni yang dilakukan dan dipimpin oleh pemimpin jemaat. Jadi di sanalah gedung gereja. Saudara, kalau orang menempatkan pemberkatan nikah hanya soal seremoni atau selera pribadi, bayangkan kalau dia minta diberkati karena dia hobi berenang, dia meminta diberkati di tengah laut, apa jadinya? Kalau dia misalnya seorang yang punya kemampuan finansial, dia ingin diberkati di pantai, lihat, apakah setiap warga jemaat bisa berpartisipasi dalam acara ini? Tipis kemungkinan. Tapi di gedung-gedung gereja, semua orang bisa hadir, semua orang bisa menjadi saksi, semua orang bisa berpartisipasi dan mendoakan. Jadi betapa pentingnya menempatkan gedung gereja, karena gedung gereja itulah
menempatkan pemberkatan nikah bukan soal selera atau seremoni pribadi. Dan yang penting dan tidak boleh kita lupakan juga adalah kesadaran seseorang tentang keagamaannya, atau lebih singkatnya, kesadaran beragama. Salah satu indikasinya kecintaannya terhadap tempat-tempat ibadah. Mazmur menyatakan bahwa orang yang mencintai Allah itu merasakan kenyamanan berada di tempat ibadah. Jadi kalau orang atau pihak-pihak yang ingin diberkati punya kesadaran agama, pasti dia memilih di gedung gereja. Walaupun secara finansial dia memiliki kemampuan, dia tahu bahwa gedung gereja lah itu tempat yang paling ideal, bukan hanya untuk orang lain tetapi juga untuk diri Yesus. Jadi bagi Anda, bagi siapapun, betapa pentingnya ketika kita memiliki sebuah momen yang indah dan kita mengharapkan berkat Tuhan, kita mendapatkannya di gereja. Saya berharap bahwa bagi Anda yang punya keinginan, kerinduan atau aspirasi acara-acara khususnya pemberkatan nikah ingin diselenggarakan itu, mungkin kalau ada momen darurat orang masih bisa punya pikiran lain. Tapi kalau tidak ada yang mati, tidak ada yang urgensi, saya kira gedung gereja tempat yang paling yang menjadi saksi di mana momen yang indah dalam hidup seseorang bisa dialami. Kiranya Tuhan memberkati.